Halo guys, jumpa lagi dengan saya Tovan di Global 1 Channel. Oke, ini adalah TV perusak pasar guys. Bagaimana tidak bisa merusak pasar ya? Harga 1.300.000, dia sudah digital TV dan juga sudah mengusung sistem Android. Gimana sih penampakan dari televisi ini? Kita akan unboxing dulu. Kita akan cek dulu dari dashboardnya teman-teman ya. Dashboardnya ada tulisan LED TV, HDMI, HDTV, support USB movies, clean view, ada clean view-nya, kemudian garansi 1 tahun, 32 in Weon yang nggak ada tipenya sama sekali. Ya karena ini ya produk Cina ya guys, produk Cina dan kemungkinan mesin universal, jadi dia tidak memberikan tipe di televisi ini, jadi ngasih judul aja Weon gitu. Untuk spesifikasinya kita lihat dari samping. Nah, ini adalah size panel 32 in. Image resolusinya masih HD ya, belum Full HD ya. Ini masih 1366x768. Brightness-nya 400 CD, kemudian USB compatible with movies, MP3, MP4, JPG foto. Contrast ratio-nya 1200:1 Wide angle. Jadi kalau dilihat dari sisi kanan kiri masih oke nih sepertinya, dan respon time-nya adalah 16/6 ms. Oke, di sini ada USB, AV, VGA, ada VGA-nya, berarti bisa buat PC juga. Powernya 110-220 dan 50/60 Hz. Yap, langsung aja kita buka dulu ya. Tada, ini dia guys penampakan dari televisi LED Weon. Nah, Weon ini bentuknya biasa, nggak ada tipis-tipisnya sama sekali di bezelnya. Bezelnya cukup tebal ya, masih 1 cm bagian atas dan 1,5 di bagian bawah. Ada tulisan Weon di sini ya. Terus indikatornya ada di tengah sini. Terus kakinya juga lumayan lebar, jadi sangat tidak proporsional kalau menurut saya. Saya lebih suka kaki ayam itu yang benar-benar ya bentuknya kecil ya. Ini terlalu panjang banget. Dan untuk remote-nya saya spill. Nah, saya suka dari remote-nya ini bagus, enak digenggam, dan ini modelnya seperti model Samsung ya. Dan seperti ini kan ada lekuan seperti ini, bawahnya seperti ini, seperti model remote-nya Samsung. Nah, ininya juga sama. Model bukaan untuk baterainya juga sama, kayak Samsung persis. Terus untuk tombol-tombolnya ini ada tombol home, volume, pergantian channel, dan tombol power dan lain-lain ya, seperti ini. Kita cek bagian belakang. Nah, ini adalah penampakan bagian belakang. Nah, untuk speakernya menghadap ke dinding seperti ini. Ya, jadi speakernya lubangnya di sini, harusnya kan di bawah juga, kayaknya di bawahnya juga ada sih lubangnya. Terus kemudian kita cek dulu speakernya. Nah, tuh kan di sini nggak ada tipenya sama sekali, jadi televisi ini bener-bener televisi apa ya, kayak universal gitu, nggak ada tipenya ya. Terus tegangannya 110 dan komposisi dayanya cukup ringan 40 watt. Dan ini adalah lubang tempat bracket teman-teman. Setiap televisi LED itu kebanyakan ada, bisa ditempel di tembok. Nah, untuk bagian samping ini ada AV in, kemudian USB-nya ada 2. USB-nya ada 2. Terus kita cek bagian bawah, ini ada anten ya, colokan antennya, ada HDMI 2, HDMI 1, ada coax, kemudian ada jack headphone di atasnya sini ya. Kemudian ada kabel LAN, ada soket LAN maksud saya. Nah, jadi yang hoax itu adalah VGA. Di sini nggak ada VGA-nya ternyata guys. Di kardusnya tadi ada ya, itulah ya TV Cina ya. Oke, sekarang kita intip bagian user interface-nya ya. Oke guys, langsung aja kita nyalakan televisinya ya. Oh ya, untuk tombolnya dia ada di bagian bawah sini ya. Tombolnya ini semacam 1 kali ya, cuman power ya, power off on off maksud saya. Coba sih kita pencet ya. Oke, kita lihat. Untuk tampilan awal ada tulisan Weon, kemudian background-nya biru seperti ini. Terus ada tulisan Wisdom Share Smart TV ya. Kemudian nanti kita lihat dia akan langsung menuju ke home atau dashboard Android TV-nya. Nah, ini dia ya dashboard TV-nya. Dashboard TV untuk menu Android-nya cukup unik. Jadi dia itu modenya kotak seperti ini ya. Modelnya kotak, ada YouTube, Netflix, Spotify,
kemudian Hotstar ya. Jadi kita lihat kalau untuk aplikasinya nanti dia akan nambahnya di bawah sini nanti. Ada keterangan di sini baru dilihat YouTube, Netflix dan Perdana jualan itu ya. Nah, terus di atas ini ya ada shortcutnya dari Netflix ya. Cukup keren. Terus ada informasi juga di sini suhu ya. Ini belum saya koneksikan ke WiFi. Coba saya koneksikan dulu ke WiFi ya. Caranya kita masuk ke setting ini, kemudian kita masuk ke network settingnya di sini. Nah, ini kita klik ini. Nah, baru di sini kita masukkan sandinya ya, guys. Kan ke WiFi ya. Nah, ini udah menyambung. Nah, ini ada keterangan network koneksi, berarti udah terkoneksi ya, guys. Sekarang kita akan cek juga mumpung di setting ya. Nah, buat TV kita klik di sini. Nah, nama perangkatnya adalah Smart TV. Versi Androidnya udah versi 11, lumayan sih, udah lumayan baru ya. Kemudian ada CPU CA554, ini nggak tahu ini CPU apa ya. Kemudian penyimpanannya 1 GB, untuk RAM-nya, ruang perangkatnya 8 GB. Nah, mudah-mudahan untuk versi Android ini ada update-nya ya dari Weon ya. Itu tadi spesifikasi singkat dari menu Android-nya. Kemudian kita cek juga di sini. Ini ada halaman pencarian. Ini ada halaman pencarian, kemudian halaman ini aplikasi. Aplikasi banyak ya menunya aplikasi di sini. Kita ada Chromecast. Kemudian yang ini bisa kita download nantinya, ada Mirror ya, ada Google Play Store, dan Spot Center, ada ini musik fantasi ya, kita tinggal klik aja. Cukup lengkap sih untuk versi Androidnya ini, untuk aplikasinya, karena dia Android ya sistemnya, jadi banyak aplikasi yang support. Beda dengan kalau pakai yang sistem web atau yang lainnya ya. Nah, ini ada kumpulan musik juga di sini malahan ya. Jadi kalau kalian mau dengarkan musik, kalian tinggal klik aja di sini, guys. Nah, seperti ini. Terus di bagian source ini, nah di bagian source ini kita akan ada pilihan televisi ya, digital TV, analog TV, CVBS ya, HDMI, HDMI 2 dan media. Jadi kalau kita misalkan ngeplay flash disk ya, pilih media, kemudian untuk PS dan lain-lain, ini ada HDMI 1 dan HDMI 2. Itu buat ini, kalau nggak salah ini buat parabola ya. Ini analog TV udah nggak kepake, dan ini digital TV. Sekarang kita cek bagian digital TV. Tapi sebelumnya kalian colokkan dulu ke anten, dan sebelumnya jangan lupa di program ya. Oh ya, untuk televisi ini sudah saya program, jadi tinggal kita klik ke di TV-nya seperti ini. Seperti ini ya kualitas gambarnya ya, guys. Lumayan bagus, lumayan cerah, kontrasnya dapat, warnanya juga oke ya. Mirip-mirip Polytron yang mode DP, guys. Nah, di YouTube ini saya akan ngecek bagian suara ya, guys. Seperti apakah kualitas suara dari TV Weon ini. Kita langsung klik ya. Nah, ini adalah kualitas suaranya. Saya dekatkan untuk mikrofonnya ya. Indonesia. Datang dari sumber alami yang terlindungi, 100% murni, lahir di feels they come and go, and they come so easily.
Suaranya ya kurang enak ya, suaranya memang cempreng. Coba akan kita cek apakah masih bisa dirubah, apakah ada penyetelan untuk suaranya ini. Ini adalah menu dari speakernya, ada olahraga, kemudian kita pencet lagi. Ini mode berita. Ini ada mode otomatisnya, guys. Lebih baik pakai yang mode otomatis ya. Lumayan. Cuman ya nggak sebagus merek-merek lainnya ya. Jadi teman-teman kalau untuk televisi ini kekurangannya ada di bagian speaker. Jadi kalian harus paling nggak siap-siap lah untuk beli speaker aktif tambahan buat disatukan dengan televisi ini. Selebihnya untuk bagian scrolling kayak gini dia enteng banget, jadi nggak lemot ya. Saya kira untuk RAM 1 GB biasanya kan ada lemot-lemotnya. Kalau ini lumayan nggak lemot, jadi lumayan enteng ya, walaupun RAM-nya cuma 1 GB. Jadi untuk tipsnya ya teman-teman, jangan terlalu banyak download aplikasi yang nggak berguna, biar nggak lemot banget. Nah ini scrollnya juga enak, nggak lemot banget, terus sudah digital TV, kemudian banyak inputnya, ya cukup komplit. Gambarnya lumayan bagus, dan user interface-nya juga saya suka, modelnya simple. Kalau mungkin buat orang tua atau yang nggak paham tentang teknologi, ini simple banget. Jadi kalian tinggal pilih aplikasinya yang mana yang mau di setel ya. Nah seperti ini. Itu tadi ya review televisi LED 32 in dari Wion yang sudah Android TV. Di sini nggak ada tipenya. Jadi kalian nanti kalau pengen beli, saya kasih linknya di deskripsi. Menurut aku sekedar untuk hiburan, sekedar nonton TV dan lain-lain ya, nggak terlalu yang kita benar-benar menikmati kayak ngegame dan lain-lain. Ini cocok banget. Karena harga 1.300.000 sudah bisa kita, ya ini bisa nonton Netflix, kemudian ada YouTube dan lain-lain ya, sudah digital TV dan garansi 1 tahun. Menurut saya lumayan worth it ya. Ya kekurangannya cuman ada di bagian speaker aja. Tapi kalau kalian punya speaker aktif, ini ada soketnya, bisa pakai jack headphone atau ini juga sudah Bluetooth ya. Coba kita cek dulu apakah ini sudah Bluetooth ya. Apakah sudah Bluetooth, kita akan lihat di sini. Kemudian setting ini biasanya guys. Nah di sini kita cek, sepertinya belum ya. Ternyata ini belum Bluetooth guys. Jadi belum Bluetooth, jadi kalian bisa pakai yang di belakang ini, bisa colok pakai jack headphone 3,5 mili itu ya. Nah itu tadi ya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau untuk kualitas ya nggak paham juga karena ini televisi baru ya. Tapi selama ini televisi ini sudah kira-kira udah 2 bulan di sini ya, sudah saya pakai 2 bulan dan nggak ada kendala, nggak ada masalah sama sekali. Pernah juga beli yang 24 in, sampai sekarang juga nggak ada kendala sama sekali. Kalau televisi seperti ini, yang misalkan televisi yang rawan seperti ini, televisi Cina dan lain-lain, kalau kalian ya untuk perawatannya usahakan untuk layar ini jangan terlalu terang. Kalau terlalu terang dia gampang putus lampu backlightnya. Terus untuk kalau mematikan jangan lupa pakai remote, jangan langsung dicabut ya. Pakai remote dulu di standby, kemudian baru dicabut stekernya biar awet. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Untuk linknya ada di deskripsi. Kalau kalian pengen beli langsung aja bisa via Shopee ya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan share, aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.